Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alika Mafira. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Untuk yang pertama ada pemroses data, siklus pengolahan data. Data processing adalah operasi dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Siklus ini terdiri dari empat tahap: input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Salah satu fungsi penting SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisiensi. Dalam sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar. Dalam sistem berbasis komputer, data disimpan dalam bentuk file dan database. Selanjutnya input data. Data dikumpulkan dari tiga segi aktivitas bisnis. Yang pertama aktivitas yang menarik, yang kedua sumber daya yang terpengaruh, dan yang ketiga orang yang berpartisipasi. Bisnis secara historis menggunakan dokumen sumber, kertas, tetapi sekarang banyak yang beralih ke input berbasis komputer. Contohnya, dokumen sumber adalah pesanan penjualan, pesan pembelian, dan kartu absen karyawan. Dokumen turnaround adalah output perusahaan untuk pihak yang sering kali menambahkan data ke dokumen dan kemudian mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Dokumen turnaround ada dalam bentuk mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah pemrosesan berikutnya sebagai catatan input. Contohnya, ada tagihan utilitas yang dikirim ke pelanggan, dikembalikan bersama pembayaran pelanggan, dan dibaca oleh pemindai khusus ketika dikembalikan. Alat otomatis data sumber source data automation menggunakan transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Contoh ATM yang digunakan oleh bank, pemindai pemindai point of sale atau POS yang digunakan toko retail, serta pemindaian barcode yang digunakan dalam gudang. Hal ini penting untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap, serta kebijakan perusahaan diikuti. Selanjutnya ada penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya paling penting. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam SIA dan bagaimana pengelolaan data untuk penggunaan perusahaan secara maksimum. Esensinya, akuntansi harus tahu bagaimana mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimum. Selanjutnya ada buku besar. Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum di General Ledger dan buku besar pembantu subsidiary ledger. Buku besar umum berisi ringkasan data level untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu berisi data mendetail untuk akun buku besar umum yang memiliki banyak subakun terpisah seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Akun buku besar umum yang berhubungan dengan buku besar pembantu disebut akun kontrol atau control account. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengodean atau coding. Teknik pengkodean coding adalah penetapan sistematis dari angka atau item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Kode urutan. Item diberi nomor secara berurutan, contohnya cek, faktur, dan pesanan pembelian yang dinomori sebelumnya. Kode blok kode, blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Contohnya nomor akun besar atau jenis produk. Kode grup menggunakan dua atau lebih subgrup digit untuk kode item. Seringkali digunakan bersama dengan kode blok. Kode mnemonic, huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasi item atau untuk mudah dihafal. Bagian akun chart of account, bagian akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap buku besar umum. Angka-angka akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagian akun mempermudah persiapan laporan keuangan karena data dengan mudah diringkas dan dilaporkan secara detail. Data yang tersimpan dalam akun ringkasan tidak bisa dengan mudah dianalisis dan dilaporkan
dengan lebih detail. Akibat pentingnya bahwa bagian akun berisi data yang detail untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Selanjutnya ada jurnal. Data transaksi sering dicatat dalam jurnal sebelum dientry ke buku. Jurnal umum, jurnal atau general jurnal digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Untuk jurnal khusus, ada mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Selanjutnya ada jejak audit. Jejak audit yaitu jalur yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri melalui sistem pengelolaan data dari titik asal ke output atau mundur dari output ke titik asal. Digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Audit trail atau jejak audit merupakan catatan terperinci dan berurutan waktu dari semua transaksi dan aktivitas keuangan, termasuk siapa yang memulainya, kapan terjadinya, dan setiap perubahan atau revisi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alia Miranti.